Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pembahasan pertama yaitu mengenai variabel atau peubah acak. Variabel atau peubah acak ya. Jadi variabel acak itu fungsi yang memetakan ruang sampel pada himpunan bilangan real. Jadi di sini contoh yang pertama, Farel melakukan percobaan melempar koin 1 kali. Nah, di situ kan kita tahu ya, koin itu kan dia ada 2 permukaan. Yang pertama itu berupa angka, yang kedua berupa gambar. Nah, makanya ruang sampelnya cuma angka sama gambar aja. Nah, X itu variabel acak didefinisikan sebagai banyak muncul angka. Nah, karena banyak muncul angkanya cuma ada 1 kali ya, maka di sini X variabel acaknya itu akan 1 jika menunjukkan angka karena yang diminta angka. Tuh, akan 0 jika menunjukkan gambar karena diminta angka tapi yang muncul gambar, makanya kan dia 0, tidak sesuai dengan yang diminta oleh variabel acak gitu. Contoh lagi ya, Firman melakukan percobaan melempar koin, dia 2 kali melemparnya. Nah, kan kita tahu berarti dia sebenarnya ruang sampelnya kan 2 pangkat 2 ya, kedua karena ada 2 permukaan koin, pangkat 2 karena 2 kali 2 lemparan gitu. Nah, jadi di sini kalian harus mengasah lagi skill peluang kalian. Tuh, jadi setelah bukan cuma bisa menentukan banyaknya ruang sampel, tapi juga harus bisa menyebutkan himpunan-himpunannya gitu. Masih ingat ya caranya ya? Kalau koin ya, pada lemparan pertama kan bisa jadi keluar angka, bisa jadi keluar gambar. Lemparan kedua ini juga punya 2 kemungkinan, keluar angka keluar gambar, ini juga keluar angka keluar gambar. Makanya di sini ya ada 1 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, X variabel acak didefinisikan sebagai banyaknya muncul angka. Nah, ketika kamu definisikan ini ke sini ya, di sini angkanya ada 2, makanya di sini 2. AG, GA itu kan angkanya 1, cuma beda urutan aja ya. Nah, tapi di sini angkanya di sini 1, di sini 1. Nah, di sini peluang muncul angkanya dia nggak ada sama sekali, dia gambar dua-duanya, makanya 0. Maka X besar ini tuh nanti akan ada X besar, akan ada X kecil. X besar itu variabel acaknya itu 0, 1, 2 gitu. Karena di sini ya, tadi kita ketemunya 0, 1, 2. Nah, di sini lagi ya, ada satu contoh lagi. Dalam sebuah keranjang terdapat 6 bola hijau dan 5 bola merah. Nah, terus kamu mau ambil nih 2 bola secara acak. Nah, sekarang kan kamu akan nyari variabel acaknya ya. Nah, variabel acaknya ini X besar didefinisikan sebagai banyaknya bola hijau yang terambil. Misalnya kamu lagi ngambil nih, kan bisa jadi keambil bola hijau dua-duanya. Bisa jadi sekali ngambil itu keambilnya hijau sama merah gitu. Bisa jadi keambilnya merah sama hijau ini sama, cuma beda urutan aja. Terus bisa jadi pas kamu sekali ngambil itu keambil langsung merah dua-duanya. Nah, terus kita bentuk dia jadi tabel seperti ini biar memudahkan ya. Tuh, jadi ruang sampelnya tadi kan HH hijau-hijau. Terus hijau merah, merah hijau kita jadiin 1 karena yang diminta bola hijau. Ketika di sini bola hijaunya 2, makanya nilai variabel acaknya 2. Pas bola hijaunya 1, ini kita jadiin 1. Nah, di sini ada bola hijaunya cuma 1, makanya 1. Nah, ketika MM ini sama sekali nggak ada bola hijau, makanya dia 0, nilai variabel acaknya. Itu sehingga bisa kita tuliskan variabel acaknya itu X besar. X besar tuh banyaknya bola hijau yang terambil. Tuh. Nah, terus kalau ini X kecil ini dia nilainya, nilai variabel acaknya. Atau secara gampangnya gini aja. Kalian kan punya 6 bola hijau, punya 5 bola merah dalam satu tempat. Kalau misalnya disuruh nentuin variabel acaknya, X-nya sama dengan berapa, itu gampangnya gini aja. Sekali ngambil nih, ada nggak kemungkinan pas kalian sekali ngambil itu, ternyata sama sekali nggak keambil bola hijaunya. Kan ada banyak ya, ada 6 bola hijau, ada 5 bola merah. Pas ngambil, bisa nggak kemungkinan ternyata kalian keambilnya merah semua gitu. Bisa kan, berarti bola hijaunya nggak keambil sama sekali, makanya pertama 0 gitu. Terus pas sekali ngambil nih, kan kalian mau ngambil 2, bisa juga kan keambilnya itu hijau 1, yang satunya ternyata merah, bisa juga kan. Berarti kemungkinan bola hijau cuma keambil 1 itu ada kan, tuh berarti 1 ada, berarti kita tulis 1 gitu. Terus
Bisa juga kalau kalian sekali ngambil dua-duanya ternyata langsung hijau, hoki banget kan, berarti langsung keambil hijau dua-duanya. Bisa juga nggak kemungkinan kayak gitu? Bisa kan, berarti kemungkinan terambil bola hijau itu 2 langsung ada gitu, berarti kita tulis juga. Nah makanya di sini variabel acaknya 0, 1, 2. Tuh beda lagi misalnya nih ya, misalnya yang diminta kamu ngambil bola itu 7, misalnya 7 ya, disuruh ngambil bola 7. Terus kamu pakai kira-kira tuh kayak tadi, oh ternyata sekali ngambil bola bisa aja gak kena semua nih, cuma mungkin gak kalau bola hijau itu gak keambil sama sekali, kan kamu ngambil bola 7, mungkin gak kalau 7 tuh semuanya merah? Gak mungkin kan, berarti karena bola merah aja cuma 5, sedangkan kamu akan ngambil 7, berarti 0 itu nggak mungkin gitu. Di sini 0 nggak mungkin kalau misalnya disuruh 7. Terus misalnya nih cuma bisa keambil hijaunya 1, mungkin nggak hijaunya cuma 1, misalnya sekali ngambil 7 kan harusnya 5 merah, minimal hijaunya harus ada 2 gitu. Jadi nggak mungkin di sini 0 dan 1 nggak mungkin masuk, jadi mungkin dari 2 masuk. 3 mungkin juga ya, misalnya ini 3 terus nanti sisanya merah, masih bisa gitu. 4 masih bisa ya. Terus 5 juga masih mungkin. 6 masih mungkin juga, sekali ngambil nih kita ngambil 6 hijau semua, satunya merah gitu. Nah tapi 7 mungkin nggak, misalnya 7-7 nya hijau, nggak mungkin karena hijaunya aja cuma 6 gitu. Jadi ketika pertanyaannya di sini ketika diketahui kita mau ngambil 7 ya berarti dari 0, 01 nggak ada gitu. Jadi tergantung konteks yang diambilnya berapa dan tergantung dalam keranjang itu ada berapa gitu ya. Oke. Satu lagi nih, terdapat 100 jeruk yang dibagi dalam 3 jenis jeruk. Jeruk Medan 40 buah, jeruk Pontianak 30 buah, jeruk peras 30 buah. Nah jadi misalnya nih satu keranjang, nah terus ada 40 jeruk Medan. Nah, di sini 40 jeruk Medan. Terus ada 30 jeruk peras. Nah, terus ada ini jeruk Pontianak ya. Ini jeruk Pontianak. Nah, ini 30 jeruk peras. 30 jeruk peras ya. Nah, terus lagi-lagi kita mau ambil 5 buah jeruk secara acak nih, kan di keranjang tuh nyampur jeruknya, kita mau ambil secara acak 5. Nah kamu di sini juga ada variabel X, variabel acak X besar didefinisikan sebagai banyaknya jeruk Medan yang terambil. Yang diminta nih jeruk Medan, mana nih jeruk Medan, ada ternyata jeruk Medan ada 40 nih ya. Maka banyaknya nilai X yang mungkin memenuhi ya ada sebanyak berapa. Nah di sini kamu bisa pakai kayak tadi ya, misalnya kan kita mau ngambil 5 doang, sedangkan di sini jeruk Medannya 40. Mungkin nggak pas kita ngambil tuh nggak keambil sama sekali jeruk Medannya. Mungkin ya, bisa jadi kita ngambil 5 tuh pas Pontianak sama jeruk peras doang, berarti 0 itu memungkinkan ya. Terus atau enggak sekali ngambil, mungkin nggak kalau jeruk Medannya cuma keambil 1. Bisa jadi juga ya. Jeruk Medannya cuma keambil 1, yang 2 jeruk Pontianak, yang 2 jeruk peras, bisa juga gitu ya. Berarti 1 mungkin. Bisa jadi juga pas keambil 2 langsung jeruk Medan. Bisa jadi 3 juga, bisa jadi 4. Bahkan 5-5-nya juga bisa. Karena memang jumlahnya di sini memadai untuk kalau misalnya ngambil 5 keambil semua memadai gitu. Gak ada variabel-variabel jeruk yang lain yang mempengaruhi dia sampai gak terambil gitu ya. Berarti di sini bisa langsung variabel acaknya segini dengan nilai-nilainya itu X kecil. Oke. Nah sekarang kan variabel acak itu dia dibagi 2, ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Kalau variabel diskrit itu berisi kemungkinan yang dapat dihitung. Contoh, banyaknya pisang yang busuk dalam 1 kintal. Banyak sih 1 kintal, tapi kan masih bisa dihitung gitu. Terus banyaknya bilangan prima yang kurang dari 100. Kok kayaknya banyak sih Bu, tapi kan tetap masih bisa kita sebutkan gitu. Nah beda dengan yang kontinu.
kan berisi kemungkinan tidak dapat dihitung. Banyaknya telur nyamuk yang menetas pada hari ini. Ya siapa yang tahu kan, banyak banget gitu. Atau banyaknya bilangan desimal pada selang 0 sampai 1. Kan banyak banget. 0,1, 0,2, 0,123, 0,345, 0, sampai 0,9999. Banyak banget gitu. Bilangan desimal gitu kan. Nah, itu continue. Nah, untuk kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan variabel acak yang diskrit. Oke.